Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tentu kita tak asing dengan kalimat syafaat. Syafaat disebutkan pertama kali dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 48. Dalam ayat tersebut terdapat perintah Allah kepada Bani Israel untuk bertakwa, karena di akhirat kelak tidak akan ada syafaat atau pertolongan dari siapapun kecuali amal manusia itu sendiri. Syafaat hakikatnya adalah doa atau memerantarai orang lain untuk mendapatkan kebaikan dan menolak keburukan. Manusia mulia yang diberikan izin memberikan syafaat kepada umatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya sangat besar. Bahkan beliau menangguhkan sebagian doanya di hari kiamat untuk umatnya yang beriman dan bertakwa agar tidak masuk ke dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Saya diberi pilihan antara syafaat dan separuh umatku akan dimasukkan surga. Maka saya memilih syafaat, karena syafaat itu lebih umum dan lebih banyak. Apakah kamu sekalian melihat bahwa syafaat itu untuk orang-orang mukmin yang bertakwa? Tidak. Akan tetapi syafaat itu untuk orang-orang yang berdosa, penuh kesalahan dan banyak kotoran." Syafaat ini bersifat menenangkan dan mempercepat hisab. Salah satu contoh syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika ada seorang muslim yang pantas dimasukkan ke dalam neraka karena perbuatan dosa semasa hidupnya. Akan tetapi dengan syafaat dari Rasulullah, orang tersebut tidak jadi dimasukkan ke neraka. Dengan catatan dosa yang pernah dikerjakannya akan dibersihkan terlebih dahulu dengan diberikan balasan yang seadil-adilnya dari Allah. Barulah setelah itu muslim tersebut akan dimasukkan ke dalam surga. Akan tetapi ada golongan manusia yang tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapakah golongan-golongan tersebut? Yang pertama adalah muslim yang terjebak dalam kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan bahwa dosa syirik tidak akan diampuni kecuali dengan cara bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat dan meninggalkan perbuatan syirik tersebut. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 48, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar." Yang kedua, pemimpin yang tidak adil kepada rakyatnya. Dalam hadis Abu Umamah disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, ada dua macam umatnya yang tidak akan mendapatkan syafaat dari beliau, yaitu pemimpin yang zalim dan orang yang bersikap berlebih-lebihan dalam beragama. Hadis riwayat At-Tabrani. Lalu yang ketiga, orang yang kufur nikmat. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 254, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu
tidak ada lagi jual beli, dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zolim. Kalau kita menelaah lebih jauh makna kafir dari ayat tersebut, bisa diterjemahkan menjadi dua bagian. Yang pertama, kafir i'tiqadi, artinya orang yang tidak percaya sama sekali kepada Islam. Yang kedua, kufur nikmat, yakni percaya kepada apa-apa yang diajarkan Islam, namun tidak melakukan karena malas. Contohnya adalah, kita tahu bahwa sholat itu wajib dikerjakan. Akan tetapi, orang yang kufur nikmat tidak mau mengerjakan dengan berbagai macam alasannya. Kita semua tahu bahwa sedekah kepada orang yang tidak mampu sangat dianjurkan. Akan tetapi, karena kita kufur nikmat, maka sifat kikir akan muncul dalam diri kita, sehingga tidak mengerjakan sedekah dan lain sebagainya. Orang kufur inilah yang sulit mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW saat di akhirat kelak. Oleh sebab itu, hindari sebisa mungkin kufur nikmat, dan selalu bersyukurlah di setiap kondisi maupun situasi apapun yang sedang kita alami. Insya Allah dengan begitu, kita tidak termasuk dalam golongan orang yang tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Yang keempat, orang yang mengingkari hari kiamat. Dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 46-48, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, "Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan, hingga datang kepada kami kematian, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat." Orang yang mengingkari hari kiamat pastilah orang yang tidak mempersiapkan diri mengumpulkan bekal untuk pulang ke akhirat. Dalam hari-harinya, orang seperti ini hanya diisi dengan keburukan, sehingga lupa bahwa dirinya harus beramal, dan orang seperti ini tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Kemudian yang kelima, orang yang mempermainkan agama. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 70, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu, agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak akan ada baginya pelindung, dan tidak pula pemberi syafaat selain daripada Allah. Dan jika ia menembus dengan segala macam tebusan pun, niscaya tidak akan diterima itu daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Bagi mereka disediakan minum dari air yang sedang mendidih, dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu." Kalau kita berkaca di era sekarang, banyak orang yang demi kekuasaan mereka menjual agama untuk kepentingannya diri sendiri. Agama seolah-olah hanya menjadi permainan demi tercapainya segala keinginan. Bahkan yang lebih parah, orang-orang seperti ini menjual ayat-ayat Allah untuk mendukung kesuksesannya dalam meraih kehidupan duniawi, tanpa mempedulikan azab dan akibat apa yang akan mereka peroleh di hari pembalasan kelak. Oleh sebab itu, mari kita semua berdoa, semoga umat muslim yang masih takut kepada Allah tidak menjadi salah satu golongan yang tidak akan mendapat syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.